Om Swastiastu. Perjalanan setelah kematian. Ini adalah kisah kematian yang dikarenakan karena usia yang telah mencapai batasannya, atau di dalam ajaran Hindu Bali disebut dengan mati ma benar atau kematian yang benar. Dalam ajaran Hindu di Bali, kisah ini tertuang dalam lontar Atma Prasangsa, kisah perjalanan roh atau Atma menuju alam selanjutnya. Semasa hidup, ia adalah pribadi yang tekun mempelajari sastra-sastra utama, sastra agama, bakti ringwidi, serta senantiasa berbuat baik pada sesama dan lingkungan, selalu disiplin dalam menjalankan ajaran Dharma. Kini saat sang roh atau sang Atman keluar dari tubuh atau jasadnya, ia memandang jasadnya selama ini menemaninya, bagaikan pakaian yang usang yang telah selesai menjalankan tugasnya. Dengan penuh kesadaran sang roh berkata, "Wahai tubuhku, terima kasih telah menjadi wadah selama aku menjalani kehidupan di dunia ini. Kini engkau kembalilah kepada asalmu. Yang berasal dari tanah, kembalilah menjadi tanah. Yang berasal dari air, bersatulah kembali dengan air. Yang berasal dari api, menyatulah dengan nyala semesta. Yang berasal dari udara, leburlah ke dalam angin. Yang berasal dari ruang, kembalilah ke angkasa. Kelak saat waktunya tiba, kalian semua akan menjadi tubuh bagi kehidupan yang baru. Tanah akan melahirkan buah dan sayuran. Udara akan dihirup dalam nafas kehidupan. Air akan mengalir kembali pada siklusnya. Segala sesuatu akan kembali pada keseimbangan. Setelah mengucapkan perpisahan pada jasadnya, sang roh atau sang Atman bersiap kembali menuju atau melanjutkan perjalanan panjang menuju alam selanjutnya, menapaki takdir yang telah menantinya. Setelah melepaskan badan kasarnya, sang Atman bersiap melanjutkan perjalanan spiritualnya. Langkah pertamanya adalah menuju Merajan, tempat suci yang ada di lingkungan rumah, untuk berpamitan kepada Betara Yang Guru atau dewa pelindung yang menjaga kesejahteraan dan keseimbangan di dalam keluarga. Setibanya di hadapan Betara Yang Guru, sang Atman berkata, "Wahai Betara Yang Guru, aku adalah sentanamu yang lahir dan dibesarkan di dalam rumah yang engkau lindungi. Kini tubuh kasarku telah kutinggalkan dan aku harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang baru. Dengan segala kerendahan hati, aku memohon restumu, sembah baktiku kepadamu kini akan diteruskan oleh keturunanku, anak-anakku, atau perti sentanaku. Berikanlah aku jalan agar perjalananku penuh dengan terang dan kedamaian." Mendengar perkataan tersebut, Batara Guru tersenyum dengan penuh kebijaksanaan dengan suara yang bergema namun lembut dan tegas. Beliau berkata, "Waktumu di dunia telah usai dan perjalananmu masih panjang. Pergilah engkau ke pura dalam dan temuilah Betari Durga, penguasa alam kegelapan. Berpamitanlah kepadanya sebelum engkau berjalan lebih jauh." Sang Atman menghaturkan sembah terakhir sebelum meninggalkan Merajan. Dengan langkah ringan, sang Atman berjalan menuju ke pura dalam, tempat di mana ia akan berpamitan kepada Betari Durga sebelum ia
meneruskan perjalanan selanjutnya menuju moksa. Sang Atman tiba di gerbang pura dalam. Langit yang terang benderang berubah menjadi gelap, menandakan datangnya malam. Suasana mencekam menyelimuti sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara menggema di kegelapan malam. Suara auman singa yang menyeramkan. Suara auman raksasa yang menggetarkan. Serta bisikan-bisikan gaib yang mendesir di dinginnya udara malam. Dengan tekad kuat, sang Atman melangkah maju, menapaki jalan menuju pelataran pura dalam. Di dalam, sang Atman menjumpai sosok Betari Durga yang agung nan megah dan penuh kewibawaan. Cahaya mistis menyelimuti diri yang Betari. Di sekelilingnya berjejer para rencang atau pengikut setianya yang berwujud makhluk-makhluk yang menyeramkan. Ada harimau dengan sorot mata tajam, monyet dengan taring yang mencuat, raksasa berkulit hitam legam, serta berbagai sosok yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Mata mereka menatap tajam kepada sang Atman penuh sidik, seolah ingin menerkamnya setiap saat. Namun, tak satu pun berani bergerak tanpa perintah dari Yang Betari Durga. Dengan langkah anggun dipenuhi kekuatan serta wibawa, Yang Betari mendekati sang Atman seraya berdiri tegak tepat di hadapan sang Atman. Dengan suara menggema dan penuh wibawa, Yang Betari berkata, "Wahai Atma Suci, janganlah takut dengan pengikut-pengikutku. Mereka tidak akan menyakitimu karena engkau telah menjalani kehidupanmu dengan dharma yang benar. Tiada yang perlu engkau takutkan di tempat ini." Mendengar kata-kata itu, sang Atman menghaturkan sembah bakti dengan penuh hormat. Sang Atman berkata, "Wahai Betari yang agung, aku datang untuk berpamitan dan memohon restumu agar perjalanan suciku mendapatkan jalan yang terang. Engkau adalah penjaga keharmonisan serta keseimbangan semesta yang bersemayam dalam berbagai wujud. Saat engkau berstana di pura dalam, engkau dikenal sebagai Betari Durga. Saat engkau bersemayam di Pamuhunan Setra, engkau disebut Yang Bairawi. Di gunung engkau Sang Hyang Giri Putri. Di danau engkau berwujud Dewi Danu. Di pancuran air engkau adalah Gayatri Dewi. Di sungai besar engkau adalah Dewi Gangga. Serta di sawah engkau adalah Dewi Sri yang memberikan kelimpahan kepada umat manusia. Sungguh tak terhingga anugerahmu bagi kami semua. Aku mengaturkan saji dari keluargaku sebagai tanda bakti serta syukur kami. Mohon tunjukkanlah jalan bagiku agar aku dapat melanjutkan perjalanan menuju alam selanjutnya." Seraya tersenyum penuh keanggunan, Betari Durga menunjuk ke arah Ersanya atau timur laut seraya berkata, "Pergilah ke arah Ersanya. Di sanalah jalanmu masih panjang, penuh dengan ujian dan rintangan. Persiapkanlah dirimu karena perjalanan ini akan menguji kesucian jiwamu." Dengan penuh rasa hormat, sang Atman bersujud sekali lagi sebelum melangkah pergi. Sang Atman menyadari ujian sesungguhnya yang lebih besar telah menantinya di depan. Dengan restu Betari Durga dan para dewata, dia siap menghadapi segalanya. Ini adalah awal mula perjalanan sang Atman. Perjalanan sesungguhnya masih sangat panjang.
Sebaiknya simak baik-baik bagian pertama ini agar engkau tidak tersesat atau bingung mencari jalan. Om Santi, Santi, Santi. Om